Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Siti Alfia, NIM 60, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, dalam konten kali ini saya akan memberikan sedikit materi kepada kalian tentang agribisnis pangan dan non-pangan mengenai padi, pertumbuhan padi dalam dampak COVID-19 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Agribisnis pangan dan non-pangan mengenai padi. Nah, untuk materinya, yang pertama itu ada kondisi exciting, yang kedua ada peluang dan ancaman, yang ketiga ada kebijakan pemerintah, dan yang keempat ada pendapat diri sendiri untuk strategi dari kebijakan pemerintah. Untuk kondisi exciting, seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia, harga beras masih naik sedikit dari 11.520 per kilogram di akhir bulan Februari menjadi 12.800 per kilogram. Petani padi sudah menghadapi berbagai tantangan selama 2019 sampai kemarau berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan yang membuat mereka harus menunda panen. Kenaikan harga beras seharusnya tidak terjadi jika memang jumlah pasokan sesuai dengan data pemerintah yang menyatakan pasokan beras aman hingga bulan Mei. Beberapa komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan harga sejak awal tahun 2020. Bahkan sebelum diumumkannya dua pasien pertama di tanah air yang terinfeksi virus corona oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret yang lalu. Indeks bulanan atau BURD yang rutin dikeluarkan oleh CIPS terlihat adanya peningkatan harga yang cukup tajam dan dari pertengahan bulan Maret. Nah, untuk peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, yang pertama itu ada peluang dan yang kedua ada ancaman. Peluangnya sendiri, menurut Nadiran, hal positif yang perlu diambil dari wabah virus corona ini adalah pemerintah Indonesia tidak lagi mengandalkan barang impor, agar petani dalam negeri dapat menikmati hasilnya dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia. Beliau membahas bahwa Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan kualitas dalam negeri, agar petani pun bisa berpenghasilan dan negara dapat mengurangi pembiayaan impor. Belum lagi, harga pasar sangat berpengaruh karena munculnya virus corona ini. Pembinaan dari dinas terkait dibutuhkan untuk mengarahkan para petani agar bisa menghasilkan barang berkualitas yang nantinya digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia dirasa mampu untuk melakukan swasembada. Dilihat dari petani garam yang hasil panennya membunuh, namun tidak diserap oleh pemerintah. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Nadiran, mengatakan bahwa dengan adanya virus corona ini harus dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk memaksimalkan produk dalam negeri. Menurut Nadiran, hal positif yang bisa diambil dari wabah virus corona ini adalah pemerintah Indonesia tidak lagi mengandalkan impor, karena petani dalam negeri dapat menikmati hasilnya dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia. Nah, untuk ancamannya sendiri, jika virus ini terus-menerus dan tidak kunjung berhenti, maka akan menurun kinerja para petani dan dalam negeri jika pemerintah tidak menindaklanjutinya. Di tengah ancaman virus corona ini, para petani tetap melakukan panen raya. Tetapi dengan mengantisipasi hal ini, para petani melakukan panen raya pada siang hari karena setelah matahari memancarkan sinarnya. Dengan keadaan yang seperti ini juga mempengaruhi aktivitas para petani untuk bekerja di sawah karena ada batasan-batasan untuk mencegah virus corona ini. Jika keadaan ini tak kunjung berakhir, maka akan mengurangi juga keberhasilan panen padi dan akibatnya stok berkurang dan memperbanyak impor. Untuk kebijakan pemerintah mengenai komoditas padi setelah adanya COVID-19, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan stok 11 kebutuhan pangan dalam kondisi
aman di tengah merebaknya wabah virus corona ini. Ia menepis stok pangan saat ini dalam kondisi menepis sehingga masyarakat tak perlu khawatir terjadi kekurangan pasokan serta kenaikan harga. Menurut Mentan, panen raya padi jagung pada komoditas lainnya, stok pangan terus bertambah dan secara simultan mengisi pasar. Namun dia juga tak menambik bahwa memang ada komoditas yang stoknya harus didatangkan dari luar negeri karena produksi dalam negeri belum mencukupi saat ini seperti bawang putih, daging sapi, dan gula. Peneliti Center of Indonesia Policy Studies atau CIPS Filipina An Amanta mengatakan kebijakan pemerintah yang membuka keran impor untuk komoditas pangan merupakan kebijakan yang strategis yang memang perlu dilakukan saat ini. Selain untuk menekan dampak penyebaran virus corona atau COVID-19 terhadap perekonomian, kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Indonesia menerapkan berbagai kebijakan non-tarif measure atau NTM dalam perdagangan pangan. Beberapa bentuk kebijakan NTM antara lain adalah kuota, lisensi, peraturan dan persyaratan label, kontrol harga dan tindakan anti persaingan. Berbagai kebijakan yang membatasi impor termasuk ke dalam NTM, termasuk persyaratan PI. Padahal lanjut Filipina, penerapan NTM di sektor pangan berdampak besar bagi ketahanan pangan karena mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan harga makanan yang dikonsumsi. Namun menurut Mentan, panen raya padi, jagung, dan komoditas lainnya masih terus berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Dengan demikian, stok pangan akan terus bertambah dan secara simultan akan mengisi pasar. Berdasarkan data perkiraan pasokan tersedia pangan strategi nasional untuk periode Maret hingga Agustus untuk komoditas beras dari kebutuhan 15 juta ton, pemerintah mencatat memiliki ketersediaan 25,6 juta ton. Jagung dari kebutuhan 6 juta ton, ketersediaannya mencapai 13,7 juta ton. Jadi dapat disimpulkan bulan Maret hingga Agustus stok pangan di Indonesia masih melimpah. Untuk pendapat diri sendiri untuk strategi dari kebijakan pemerintah, menurut saya kebijakan pemerintah kurang tegas lagi karena kita tidak tahu bahwa wabah ini berakhir sampai kapan. Jadi sebaiknya pemerintah lebih memikirkan jangka panjang dari keadaan ini. Untuk para petani juga pemerintah sejauh ini masih belum memberikan tindakan lanjut. Karena pemerintah untuk saat ini itu masih mengandalkan tentang kinerjanya para petani saja, tetapi lebih mengesampingkan bagaimana kesejahteraan atau kesehatan para petani di tengah wabah virus corona ini. Jadi lebih baik pemerintah juga mengedepankan kesehatan petani agar kinerjanya bekerja dengan baik. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.